Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersama pengresa sesepuh saya, Mama Cik Jamil. Kebetulan pengresa sekarang lagi ramai-ramainya lagi viral kalau bahasa sekarang ini perkara wabah yang disebut dengan corona. Nah, bagaimana pengresa kita menyikapi situasi pada sekarang ini? Ya, pendapat pengresa. menyikapi situasi kondisi seperti sekarang ini, yang perlu dihadirkan dalam hati dan pikiran tiada lain dan tiada bukan tempelkan kalimat syahadat sesuai dengan rukun Islam. Berarti intinya lebih meningkatkan keimanan gitu Pak. Iya, pasti lebih jelas meningkatkan iya. keimanan. Ya sekarang banyak pengresa yang menyikapinya itu malah ya silakan, yang malah tambah jauh dengan Allah gitu. Jadi bukannya kita mendekati kepada menciptakan, malah wabah sekarang ini malah tambah takut beribadah. Nah, bagaimana orang-orang seperti itu? Apakah dari segi tauhidnya atau apa itu? Oh, Masya Allah. Jadi ini yang ini di sini Ya. di sini letak masalah. Ya. Justru seharusnya jadi motivasi giro iman seharusnya harus lebih naik. Ya, betul. Sebetulnya ini adalah pepatah dari corona. Orang ini kan semua pada takut. Ini kan kita berdekatan ya Kiai. Ya, Nah, ini berdekatan. Dalam situasi ini kan kita harus jaga jarak, harus jauh. Nggak boleh salaman, nular. Terus pakai ini nih, harus pakai masker. Ya. Terus lagi sementara yang Jumatan ditutup, berjamaah nggak boleh, dan lain sebagainya. Ini teh pepatah. Cek si corona teh gini. Nah, si aku aing sieun maneh, gitu kan? Iya. Oh, pada takut. Seharusnya kita balikan. Jadi motivasi kita yang harus ditakuti bukan corona sebenarnya. Apa yang harus kita takuti? Dan Islam pun sebelum jauh-jauh corona datang sudah mengajarkan. Ya, betul. Menurut fikih Islam kalau batuk kan harus ditutup, bersin harus ditutup. Diajari kencing bagaimana, tidur Rasul itu bagaimana, makan Rasul itu bagaimana. Ini Jawa jutaan ribuan tahun ke belakang Islam udah menyiapkan, pola hidup supaya bersih. Kebersihan itu anak kecil juga udah pada tahu, di PAUD, di Pasampang, kebersihan itu bagian dari iman. Betul nggak? Iya. Jauh-jauh hari ini sebelum corona datang udah mengajarkan pola hidup sehat, disiplin dan sebagainya. Cuman orangnya aja yang neutrek, yang bukan apalagi mempraktekkan, bahkan menjauhi kan gitu. Ya, ini sekarang nyebar fitnah. Boleh saya berdongeng sedikit ya? Boleh. Ya, boleh. Ya, ada seorang keluarga nggak punya turunan. Akhirnya dia kalau bahasa Sundanya ngukut lah. Ngukut apa itu ngukut? Mengasuh. Merorok lah. Iya. Kucing. Iya. Nah, ya atas kehendak Allah, kekuasaan kebesaran Allah. Setelah beliau memelihara kucing, akhirnya hamil. Itu keluarga itu udah puluhan tahun gak punya anak, hamil, dikeresakan ke Allah, hamil. Hamil. Akhirnya ceritanya lah melahirkan ya, dengan mulus rahayu berkah selamat. Akhirnya ini orang kaya ini ngobrol di halaman rumah sambil lihat kolam atau burung-burung berkicau, angin sembilir. Nah, di kamar si bayi sendirian. Akhirnya histeris menangis. Orang kaya ini lari ke kamar. Pas mau ke kamar, kucing keluar dari kamar membawa daging digigit.
Akhirnya timbul curiga, ini kucing tadi anaknya menangis dengan histerisnya, dengan kerasnya. Sekarang diem, nggak kedengaran menangis, tapi kucing membawa daging. Wah, ini tangan bayi digigit kucing. Gitu. Akhirnya kucing dibunuh sama apa? Sama coet. Wah, jebret, disiksa, mati itu kucing. Masuk ke dalam kamar, ternyata di kamar bayi sedang gini-gini, ya, senyum-senyum. Kejadian sebenarnya apa? Kejadian yang sebenarnya adalah itu bayi menangis karena di pinggirnya ada seekor ular. Nah, kucing penyelamat mau ya apa itu anak dunungan mau dipacokku sama ular, akhirnya dihantam sama kucing. Nah, cuman ini dunungan manusia yang kayak itu tidak tahu itunya, pendengar saya tidak tahu masalahnya. Jadi apa itu namanya itu teh, curiga, suudon sama kucing, dikiranya kucing makan bayi, padahal bayi penyelamat dari seekor ular. ular mau macok diselamatin sama kucing gitu. Akhirnya digigit sama kucing, digigit. Akhirnya dibawa dagingnya mau disetorin. Ya orang cina udah ini nyelamatin itu, nyelamatin apa? Nyelamatin bayi, mau digigit sama ular. Ini dagingnya mau disetorin. Cuma dunungannya terjadilah fitnah, suudon. Akhirnya dibunuh padahal kucing teh penyelamat. Islam juga begitu Mas sekarang mah. Betul. Begitu itu kayak begitu. Islam ini penyelamat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini udah pada tahu lah para ya. Dimana kalau itu apa dalam tafsirnya tidak ada, Allah tidak akan mengangkat nikmat di daerah itu selagi daerah itu masih banyak iman yang bertakwa. Nah sekarang astagfirullahaladzim, jadi malah jauh ya. Eker mah pengajian itu mah mama namanya hese. Da intinya mah maksakeun. Ustaz Kiai semua juga judulnya itu teh merekatkeun, kalau tidak merekatkeun mah ya. Iya. Jadi jangan Pak Ngersa suka humor juga ya jadi bahasa Sundanya hebat. Terima kasih Mas ya. Kita kan orang Sunda, orang Indonesia juga jadi campur itu justru jadi memperindah bahasa, bahkan ya enak lah didengarnya. Terima kasih Pak Ngersa untuk sama-sama. Semoga ini mah kembali lagi lah corona pret. Iya bukan sombong, bukan menentang ya. Kalau sakit sakit lah, semua orang juga sakit ya, mati ya mati ya, sekarang juga mati ya, kalau Allah udah menakdirkan mangga lah ya, kita sambut dengan bukan kebahagiaan sambut dengan ya Ilahi Ta'ala ya mak gitu. Ya baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah semoga bermanfaat buat kita semuanya, untuk saya yang belajar gitu. Mungkin segitu saja menyikapi wabah saat ini adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang Doib, Dadan, Pangersa, Sepuhan, Mama Sadedeknya, Mama Gaul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.